akhirnya bukan didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi lebih kepada pertimbangan politis untuk mengakomodir mungkin kepentingan geng Solo. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi sebagai pelapor. Faktanya apa? Faktanya adalah pada tanggal 19 Juni 2026 pada saat dilakukan penangkapan itu. Penangkapan itu juga yang saat ini menjadi salah satu objek dari pra-peradilan yang kami mohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menggugat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan spirit KUHP dan KUHP baru. Ya, kok bisa? Kami udah melihat bukti-bukti videonya. Penangkapan itu datang begitu cepat, para penyidik itu naik sampai ke kamar. Itu kamar jam pribadi, berapa? Jam berapa, Bang? Sekitar jam 7 pagi. Penyidik itu naik sampai ke kamar pribadi. Seperti kita membayangkan proses untuk melakukan penculikan terhadap para jenderal. Drama kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo memasuki babak baru. Usai ditangkap pada Jumat pagi lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibebaskan kembali pada Senin pagi. Penangkapan tersebut pun menuai sejumlah kritik. Bahkan ada yang menyebut terdapat tokoh besar di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Sorak-sorai bergema menyambut Roy Suryo dan Dr. Tifa di depan kantor Kejari Jakarta Selatan Senin lalu. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dipulangkan usai permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Notodlojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Adi Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia bahkan menyebut ada orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo. Kami mohon
mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Kini Roy Suryo dan Dr. Tifa hanya dikenakan wajib lapor. Setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kubu Roy CS menuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosnuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Hosnuddin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penanganan keduanya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu merupakan kewenangan penuh dari Kejaksaan. Hal itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan putusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi mengatakan kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti. Ya, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami di studio yaitu Andi Azwan selaku Ketum Jokman Nusantara Bersatu, lalu ada Abdul Gofur Sangaji kuasa hukum Roy CS. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Mazila. Oke, kita ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kalau kita melihat begitu ya penangkapan yang terjadi beberapa waktu lalu terlihat cukup dramatis dan cukup menarik perhatian begitu ya. Sebenarnya ada apa dengan dibalik dengan drama penangkapan Roy dan Dr. Tifa ini? Ya, saya kira penangkapan ini menunjukkan bahwa apa yang kami sebut sebagai intervensi terhadap penyidik Polda Metro Jaya itu memang sangat kuat. Ya, kalau kemudian kita lihat perjalanan perkara ini, mereka itu ditangkap di saat berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap. Artinya semua tahapan penyidikan itu secara hukum acara pidana sebenarnya sudah selesai. Begitu di P21 kan pada tanggal 30 April 2026,
maka sebetulnya tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk melakukan penangkapan. Di dalam hukum acara pidana, penangkapan itu kan syaratnya satu di antara dua. Pertama adalah demi kepentingan penyidikan dan atau demi kepentingan penuntutan. Loh, penyidikannya udah selesai kok. Berkas perkaranya udah dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum. Ada urgensi hukum apa? Penyidik harus melakukan penangkapan yang dramatis. Sehingga kami melihat bahwa penangkapan ini ya akhirnya bukan didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi lebih kepada pertimbangan politis untuk mengakomodir mungkin kepentingan geng Solo. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi sebagai pelapor. Faktanya apa? Faktanya adalah pada tanggal 19 Juni 2026 pada saat dilakukan penangkapan itu. Penangkapan itu juga yang saat ini menjadi salah satu objek dari pra-peradilan yang kami mohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menggugat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan spirit KUHP dan KUHP baru. Ya, kok bisa? Kami udah melihat bukti-bukti videonya. Penangkapan itu datang begitu cepat, para penyidik itu naik sampai ke kamar. Itu kamar jam pribadi, berapa? Jam berapa, Bang? Sekitar jam 7 pagi. Penyidik itu naik sampai ke kamar pribadi. Seperti kita membayangkan proses untuk melakukan penculikan terhadap para jenderal. Ya, jadi penyidik itu dari bawah, dari lantai 1, tiba-tiba naik ke lantai 2, kemudian sampai masuk ke kamar pribadi seseorang tanpa pernah meminta permisi dulu. Dan Mas Roy itu dan istrinya lagi di atas. Apakah dengan cara begitu kita melakukan penegakan hukum? Mereka ini kan bukan pelaku tindak pidana extraordinary crime. Mereka bukan pelaku tindak pidana teroris. Di dalam hukum pidana, penangkapan itu dibenarkan dilakukan secara khusus terhadap tindak pidana khusus. Misalnya teroris. Kenapa harus dilakukan upaya paksa yang sedemikian luar biasa? Karena ada ancaman. Suatu waktu orang namanya pelaku teroris kan bisa mengancam keselamatan aparat. Ya, tapi ini kan cuma fitnah, pencemaran. Dan itulah yang menjadi objek gugatan kami di pra-peradilan, dan hari Senin ini kita akan sidang perdana. Meskipun perkara ini sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tapi cara-cara penangkapan dan penahanan yang kami sebut tidak sesuai dengan semangat dan spirit KUHP yang baru, itu tidak kami terima. Begitupun dengan Dr. Tifa ya, penangkapannya juga pada saat itu sedang sangat tidak manusiawi juga, karena Dr. Tifa itu jam 8 pagi harus mengikuti ujian doktoral, ya, program pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau lagi naik di mobil menuju ke FKUI untuk sidang doktoral, tapi kemudian dipepet oleh penyidik dan kemudian harus dipaksa datang ke Polda Metro Jaya. Dan di Polda Metro Jaya itu tidak ada kebutuhan mendesak. Kami begitu mendampingi para tersangka itu, tidak ada proses pemeriksaan, tidak ada proses memberikan keterangan, tidak ada BAP, tidak ada. Ya mereka hanya duduk, mereka duduk, terus kemudian ditunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Kemudian setelah itu harus ditaruh di rutan. Di rumah sebenarnya tidak sesuai. Jadi, menurut saya ini memperlihatkan bahwa dalam perkara yang sebenarnya hanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diseludupkan pasal 235 itu, yang menurut saya sangat tidak wajar lah di era KUHP dan KUHP baru. Dan hari Senin kami akan gugat Polda Metro Jaya. Baik, Bang Adi tadi Bang Sangaji juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak perlu adanya penangkapan dan penahanan begitu ya. Ada juga didugaan ada kepentingan politik. Benar kan Anda melihat seperti itu? Ya, kalau tadi dituduhkan bahwasannya ini ada kepentingan politik, ada intervensi politik dari Pak Jokowi ya, yang dikatakan geng Solo oleh mereka itu. Saya katakan tidak ada sama sekali apapun itu adalah wewenang dari Polda Metro Jaya dalam hal ini para penyidik. Ya, memang dalam hal penangkapan itu bisa dengan memanggil, bisa juga penangkapan secara paksa. Itu adalah wewenang mereka. Dan dari dulu pun Pak Jokowi tidak pernah mencampuri urusan-urusan yang berkenaan dengan masalah hukum. Apalagi ya kalau kita lihat ya, ini kan sudah setahun penuh yang dikatakan ijazah asli beliau dituduh palsu oleh mereka itu. Dan ingat juga ini bukan masalah pencemaran nama baik saja ataupun fitnah, itu ada pasal juga manipulasi data, itu ada juga di dalam itu. Jadi kalau hal itu ya memang hak mereka untuk mengadakan katakanlah pra peradilan, kita tidak mencampuri itu karena itulah institusi yang digugat oleh mereka. Ya, dalam kapasitas ini biar tidak ada pengaburan data ataupun penggiringan opini, tidak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi mengintervensi
Polda Metro Jaya dalam hal penyidik untuk melakukan penangkapan. Tidak ada sama sekali. Itu kuncinya di sana. Semuanya itu diserahkan kepada penyidik dan Polda Metro Jaya. Dalam hal nanti ya berlaku kita tunggu hanya di pengadilan seperti apa. Dan tadi pun Pak Jokowi juga mengatakan ya apapun yang diputuskan oleh kejaksaan itu adalah wewenang kejaksaan. Yang jelas kasus ini berproses dan terus sudah ditunjuk adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dalam hal mengadili ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu ya kita mengikuti semua. Ya, kita tinggal tunggu tanggal berapa persidangan pertama untuk itu. Oke, jadi menurut Anda tidak ada sebenarnya intervensi dari... Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali untuk itu. Lalu kita mengetahui juga bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa juga mendapat penangguhan penahanan begitu. Tapi dugaannya ada tokoh besar di balik penangguhan penahanan ini. Menurut Anda seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Bang, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Kita minum ya.